Setelah melalui masa raya Advent, kini tibalah saatnya kita memasuki masa raya Natal. Natal tahun ini memiliki suasana yang sangat berbeda dengan Natal tahun-tahun sebelumnya. Kita tidak lagi dapat merayakannya dalam semarak kemeriahan seperti biasanya. Namun semua itu tidak mengurangi sukacita dan damai sejahtera yang Allah anugerahkan bagi kita. Ini menjadi kesempatan yang baik untuk kita semakin mendalami makna kelahiran Yesus Kristus dalam kesederhanaan. Pada malam Natal, umat diminta untuk turut menyalakan lilin Kristus yang berwarna putih bersamaan dengan pemimpin liturgi saat menyalakan lilin Kristus di gereja. Dengan ini, Majelis Jemaat mengundang umat untuk beribadah bersama-sama dengan cara live streaming melalui channel atau saluran YouTube GKI Pakis Raya pada tanggal-tanggal sebagai berikut. 1. Ibadah malam Natal tanggal 24 Desember jam 8 malam dengan tema Juru Selamat Dunia Telah Lahir. 2. Ibadah Natal tanggal 25 Desember jam 8 pagi dengan tema Menjadi Saksi Natal dalam Dunia. 3. Ibadah Minggu tanggal 3 Januari 2021 jam 8 pagi akan dilayankan perjamuan kudus. 4. Ibadah Minggu tanggal 10 Januari 2021 jam 8 pagi akan dilayankan peneguhan penatua tahun pelayanan 2021 sampai dengan 2024. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Minggu tanggal 10 Januari 2021 jam 8 pagi akan dilayankan peneguhan penatua tahun pelayanan 2021 sampai dengan 2024. Tuhan Yesus memberkati. Kristus telah lahir di dunia. Kelahirannya tidak hanya mendatangkan sukacita, tetapi juga menyegarkan jiwa-jiwa yang penat. Mari kita sembah dan sujud kepada Allah atas kelahiran Kristus yang menjadikan hidup cerah dan membawa kelegaan. Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Janji lama telah genap, sabda Allah pada masa lampau. Janji
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan berserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan yang terkasih, tidak dapat disangkal bahwa kehidupan kita tidak selalu mulus dan lurus. Ada berbagai kesulitan, tantangan maupun rintangan. Perasaan rapuh dan jenuh kadang muncul dan membuat kita berputus asa menghadapi hari esok. Namun, kelahirannya melegakan jiwa kita semua. Kristus yang hadir di dunia menjadi tanda bahwa Allah setia memegang teguh kehidupan kita. Kelahirannya membangun kembali pengharapan di tengah kerapuhan dan kefanaan hidup. Akan tetapi, kadang kita masih ragu terhadap masa depan. Ketakutan justru menggerogoti kehidupan kita. Ragu pada potensi yang telah Allah anugerahi. Ragu pada dekapan Allah yang melegakan. Sudahkah Natal berdampak besar dalam hidup kita? Marilah kita merenungkannya dalam doa secara pribadi. Umat dipersilakan berdoa secara pribadi. Kami mengakui Allah di dalam setiap jengkal kehidupan. Kami berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, serta kelalaian. Pikiran kami masih meragukan penyertaan-Mu. Perkataan kami sering mempertanyakan pertolongan-Mu. Perbuatan kami tidak mencerminkan karya-karya-Mu. Ampunilah kami ya Allah. Kami yang terkadang bermalas-malasan, terus meratap dalam keputusasaan, dan mengabaikan kehadiran Tuhan dalam berbagai dimensi kehidupan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihani kami ya Tuhan. Ajari kami ya Allah, agar mampu peka terhadap penyertaan-Mu yang melegakan jiwa melalui aneka peristiwa dan perjumpaan dengan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah berita anugerah yang tertulis dalam Yeremia pasal 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Immanuel.
Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa memohon berkat untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu untuk memohon penyertaan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau mau menyertai kami dalam kami hendak belajar dan mendalami firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau mampukan setiap kami untuk dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi firman-Mu, sehingga kami boleh peka, kami menjadi pribadi yang mengenal Engkau lebih baik lagi. Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman, kiranya Engkau boleh menyertai hamba-Mu ini sehingga boleh seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya pasal 61 ayat 10 sampai pasal 62 ayat 3. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan untuk
Bacaan kedua dari surat Galatia 4 ayat 4-7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan Injil kita terambil dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-22 sampai yang ke-40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem, menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis di dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar-benar saleh yang menantikan penghiburan atas Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, dan dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu baru dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dibawa masuk. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anakmu ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di sana ada seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia seorang yang sudah lanjut umurnya. Sudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika ia juga datang ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu pada semua orang yang nantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, momen Natal tentu menjadi sebuah momen yang membahagiakan
bagi kehidupan kita. Biasanya momen Natal ini menjadi sebuah momen yang sangat spesial dalam satu tahun kita, karena kita dapat menghayati peristiwa kelahiran Sang Juru Selamat. Kita dapat menghayati peristiwa kelahiran Sang Mesias ke dalam dunia ini, serta kita dapat berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi di gereja, ataupun mungkin juga keluarga-keluarga kita, sanak saudara kita, kerabat kita yang datang berkunjung ke tempat kita. Namun Bapak Ibu Saudara, pada Natal kali ini mungkin terasa sedikit banyak berbeda dari momen-momen Natal-Natal sebelumnya yang pernah kita lalui, yang pernah kita jalani. Pada momen Natal kali ini kita tidak dapat merayakan Natal secara langsung. Kita tidak dapat berjumpa, kita tidak dapat bersua dengan orang-orang yang kita kasih di gereja, dengan sahabat-sahabat saudara-saudara kita di gereja, dengan saudara seiman kita. Kita juga tidak dapat berbagi kehangatan, kita tidak dapat berbagi sukacita Natal bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita dalam gereja. Atau mungkin juga kita tidak dapat menjadikan diri kita untuk berjumpa dengan kerabat kita, dengan keluarga besar kita, sanak saudara kita yang berada di luar kota. Mungkin pada Natal-Natal biasanya momen Natal kan menjadi momen yang menyatukan keluarga-keluarga yang terpisah. Semua keluarga saling berkumpul bersatu untuk merayakan kebersamaan, untuk merayakan cinta kasih dalam momen Natal ini. Tetapi di momen Natal kali ini, hal ini mungkin tidak kita dapat rasakan pada saat ini. Memang dari situasi pandemi yang kita alami saat ini menekan kita untuk melakukan berbagai macam perubahan, untuk melakukan berbagai macam hal-hal yang berbeda, termasuk cara kita merayakan Natal, atau mungkin cara kita beribadah seperti biasanya, atau mungkin hal-hal lain sebagainya, bekerja, kuliah, sekolah, dan lain sebagainya. Tentu hal ini membawa perasaan sedih bagi setiap kita, tidak bisa dipungkiri. Pasti dalam hati kita merasakan kesedihan, ketika kita tidak dapat menjalani Natal bersama-sama di gereja, kita tidak dapat berjumpa dengan saudara-saudara kita di gereja ataupun di rumah kita. Mungkin juga ada perasaan kecewa atau bahkan ada perasaan menderita di dalam batin kita, karena pandemi ini tidak kunjung berakhir, pandemi ini tidak kunjung selesai, tidak kunjung berlalu, sehingga kita tidak bisa merayakan momen-momen yang ada, kita tidak bisa menjalani aktivitas-aktivitas yang ada seperti sedia kala, seperti biasanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terlepas dari semua itu, tentu di dalam hati kita, di dalam hati kecil kita memiliki sebuah harapan. Kita tentu di masa pandemi ini memiliki harapan agar pandemi ini segera berakhir, agar virus corona ini segera berlalu, segera cepat-cepat pergi dari kehidupan di dunia ini. Agar apa? Agar kita bisa menikmati momen-momen yang ada di depan dengan penuh rasa sukacita. Kita dapat merasakan segala momen-momen yang ada dengan penuh kedamaian, tanpa ada perasaan sedih, tanpa ada perasaan kecewa, atau bahkan ada penderitaan di dalam hati kita. Kita bisa bebas menjalani aktivitas kita di luar sana dengan penuh kebebasan, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa khawatir apabila tertular virus corona ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, di balik rasa duka yang kita rasakan, di balik rasa penderitaan, kecewa yang kita alami, bahkan rasa takut, selalu terselip sebuah pengharapan, selalu terbesit sebuah pengharapan yang mengiring semua perasaan tadi di dalam hati kecil kita. Pengharapan di tengah perasaan duka, kecewa, penderitaan, juga
ketakutan dan lain sebagainya juga muncul di dalam teks bacaan kita pada hari ini, di mana latar belakangnya adalah orang-orang Israel yang mengharapkan kehadiran seorang Mesias. Israel yang pada masa itu mengalami situasi yang bisa dibilang cukup sulit, yang cukup tidak mengenakan bagi diri mereka, di mana salah satunya adalah kondisi mereka yang berada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Mereka merasakan begitu banyak penindasan, begitu banyak kesusahan. Apalagi sebelum-sebelumnya Israel juga pernah mengalami kesedihan yang sama. Untuk itu, bangsa Israel ini, orang-orang Israel ini memiliki sebuah pengharapan akan hadirnya seorang Mesias yang akan kembali membawa kejayaan Israel seperti pada masa-masa sebelumnya. Penantian dan pengharapan tentang kedatangan Mesias yang jadi harapan orang Israel ini juga ditunjukkan oleh penulis Lukas di dalam bacaan kita pada hari ini dalam diri Simeon dan Hana. Simeon dan Hana ini bisa dibilang sebagai orang Israel yang sudah merasakan begitu banyak pengalaman hidup. Simeon dan Hana ini adalah orang-orang yang sudah merasakan bagaimana manis, bahkan pahitnya hidup sebagai orang Israel. Karena mereka sudah sangat sepuh, usia mereka sudah cukup tua. Untuk itu di sini bagi mereka kedatangan Mesias juga merupakan salah satu hal yang benar-benar dirindukan. Kehadiran Mesias di tengah-tengah bangsa Israel, kehadiran Mesias di dunia menjadi suatu hal yang benar-benar mereka nantikan di dalam kehidupan mereka hingga saat itu, hingga saat mereka dikisahkan di dalam teks ini. Dalam mereka menantikan dan menunggu kedatangan Sang Mesias, mereka juga dikurung oleh rasa khawatir, mereka dikurung oleh rasa takut. Tetapi mereka tetap menjalani kehidupan mereka dengan penuh kesalehan dan penuh ketaatan kepada Tuhan. Kita dapat melihat bagaimana sosok Hana yang terus menghabiskan waktunya di bait Allah. Ia terus berdoa kepada Tuhan, ia terus beribadah kepada Tuhan, berpuasa. Hana terus berlaku dan menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan di dalam menantikan kehadiran Sang Mesias. Meskipun hidup yang dijalani Hana ini tidaklah mudah. Hana harus hidup seorang diri. Di dalam teks ini diceritakan dia harus ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya sejak umur pernikahan mereka masih muda. Bahkan juga situasi Israel yang sedang memang tidak mengenakan juga tentu dirasakan oleh Hana, yaitu penjajahan atau penindasan yang dilakukan oleh bangsa Romawi. Selain itu, Simeon pun juga bertindak seperti demikian. Simeon juga terus menjalani kehidupan dengan penuh kesalehan. Dia terus melakukan kehidupannya dengan melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan, di dalam rangka dia menantikan kehadiran Sang Mesias. Tentu juga terdapat kesusahan-kesusahan yang dialami oleh Simeon. Sama seperti Hana tadi, pasti banyak sekali pergumulan, banyak sekali penderitaan dan rasa sakit yang dialami oleh Simeon dalam menantikan kehadiran Sang Mesias. Nah, dikisahkan di dalam teks ini pada suatu saat mereka berjumpa dengan Yesus yang masih kecil. Mereka menyadari bahwa Mesias telah hadir. Mereka menyadari bahwa Mesias telah berada di depan mereka melalui Roh Kudus yang berserta dengan mereka. Mereka menyadari bahwa Mesias sudah berada di dekat dan di hadapan mereka. Kesadaran dan ketulusan terhadap kehadiran Sang Mesias ini membawa dampak yang positif
membawa dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan Simeon dan juga Hana. Bagi Simeon dan Hana, perjumpaan mereka dengan Sang Mesias berdampak pada ucapan syukur mereka, pada pujian-pujian mereka, kepada pengagungan mereka akan Allah. Bahkan adanya kepuasan, muncul sebuah kelegaan tersendiri setelah mereka berjumpa dan mereka menerima kehadiran Sang Mesias yang berada di hadapan mereka. Bahkan terdapat begitu banyak perubahan yang mereka alami di dalam perjumpaan mereka dengan Mesias. Hana yang diceritakan sebelumnya selalu menghabiskan waktu di dalam bait Allah, selalu menghabiskan waktu di dalam kesendiriannya bersama Allah. Di sini Hana justru setelah berjumpa dengan Sang Mesias, ia mau keluar dari zona nyamannya. Ia mau keluar dari apa yang sudah menjadi kebiasaannya untuk mau mewartakan kehadiran Sang Mesias kepada seluruh orang-orang yang menantikan kehadiran Mesias. Juga di sini Simeon yang sebelumnya mungkin merasa takut atau khawatir dalam kehidupannya ketika belum berjumpa dengan Mesias, akhirnya Simeon bisa merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa ketika ia telah berjumpa dengan Mesias. Bahkan dia bisa berkata bahwa ia merasakan kedamaian. Dia bisa pergi dengan damai karena ia telah berjumpa dengan Sang Mesias yang ia nanti-nantikan, yang ia harap-harapkan di dalam kehidupannya. Mereka yang dulunya menanti-nanti kehadiran Sang Mesias, kini justru bersuka cita menerima kehadiran Sang Mesias. Yang dari dulunya mereka tetap hidup saleh karena berpengharapan di tengah kesusahan, di tengah penderitaan, di tengah rasa sakit dan kekecewaan yang mereka alami. Kini mereka berubah dengan tetap hidup saleh, namun penuh dengan ucapan syukur. Bukan hanya itu, bahkan mereka juga menerima kehadiran Sang Mesias dengan juga menerima dan melaksanakan segala kehendak Allah. Di mana Hana yang mau pergi menyatakan kabar bahwa kehadiran Sang Mesias telah nyata dalam dunia ini, sehingga dia mau mewartakannya kepada orang-orang yang menantikan Mesias yang lainnya. Juga di sini si Simeon yang mau untuk pergi dengan damai dan mungkin akan melanjutkan karya-karyanya untuk mewartakan Mesias yang hadir seperti apa yang dilakukan Hana. Dari sini Simeon dan Hana tidak hanya berjumpa secara fisik dengan bayi Yesus, dengan Sang Mesias di dalam bait Allah, tetapi mereka berjumpa benar-benar secara rohani. Rohani mereka benar-benar terbuka sehingga mereka dapat menerima kehadiran Sang Mesias dan siap menerima karya yang akan dibawa oleh Mesias. Pada akhirnya Simeon dan Hana tidak lagi menghayati kehidupan mereka di dalam kesusahan. Simeon dan Hana tidak lagi menghayati kehidupan mereka di dalam sebuah penderitaan. Karena melalui momen perjumpaan dengan Sang Mesias ini yang mereka sudah nanti-nantikan, mereka dapat merasakan kelegaan yang luar biasa. Mereka dapat merasakan kelegaan hati yang luar biasa. Meskipun penderitaan masih saja mereka rasakan, tetapi mereka sudah berjumpa dengan Sang Harapan yang sudah hadir di tengah-tengah mereka. Lalu setelah mereka berjumpa dengan Sang Mesias, apa yang perlu mereka takutkan? Apa yang harus ditakutkan jika perjumpaan secara pribadi dengan Sang Mesias ini telah membawa kelegaan bagi mereka di tengah situasi yang dihadapi,
yang dihadapi oleh Simeon dan Hana. Dan juga ini juga menjadi pertanyaan bagi kita. Apa yang harus kita takutkan jika perjumpaan secara pribadi dengan Sang Mesias ini jadi kelegaan bagi kita dengan segala situasi yang kita hadapi. Di sini Simeon dan Hana memberikan sebuah teladan yang penting bagi kita, bahwa setiap orang membutuhkan kehadiran Sang Mesias di dalam kehidupan. Perjumpaan dengan Sang Mesias adalah sebuah anugerah yang besar di dalam kehidupan Simeon dan Hana dan juga kehidupan kita. Dan sebagai sebuah anugerah, yang kita perlu lakukan adalah membuka hati kita dengan tulus dan terbuka untuk menerima kehadiran Sang Mesias, untuk masuk di dalam hati dan kehidupan kita, berkarya di dalam hidup kita. Dan dengan pengalaman perjumpaan kita dengan Mesias, tentu akan membawa kita ke dalam kelegaan hati di dalam diri kita. Meskipun banyak situasi yang tidak mengenakan bagi kita, banyak sekali kondisi-kondisi yang buruk yang kita alami di dalam hidup ini, banyak sekali kesedihan, banyak sekali tantangan-tantangan berat yang harus kita jalani, termasuk juga di dalam masa pandemi ini, di mana kita mungkin kehilangan begitu banyak sekali hal-hal yang penting. Kita kehilangan aktivitas-aktivitas kita kehilangan relasi secara langsung kita dengan sesama kita. Tentu ada kesedihan yang sangat mendalam di dalam kehidupan kita. Tapi kita perlu sadar bahwa Sang Mesias sudah hadir dan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita tidak perlu terus terpaku di dalam penderitaan kita, karena kehadiran Sang Mesias sudah membawa kelegaan bagi diri kita. Kehadiran Sang Mesias sudah memberi kenyamanan dan kemerdekaan di dalam hati kita. Untuk itu kita perlu terus bersyukur, kita perlu terus memuji nama Allah atas segala kebaikan yang Allah berikan pada kita. Situasi sulit ini mungkin juga menjadi suatu kebaikan bagi kita, karena di saat ini, di masa-masa ini, kita dapat melihat justru karya Sang Mesias juga terus hadir di dalam kehidupan ini. Sang Mesias hadir di dalam karyanya melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, melalui orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang peduli dengan kita, orang-orang yang penuh cinta kasih kepada kita. Di tengah situasi ini, Sang Mesias juga hadir di dalam karyanya melalui tenaga medis yang bekerja keras untuk menangani pasien-pasien COVID, kepada para petugas-petugas yang mengupayakan pencegahan menyebaran virus corona ini. Karya Sang Mesias juga hadir melalui orang-orang baik yang ada di sekitar kita, yang merelakan diri mereka, merelakan tenaga mereka untuk menolong orang-orang yang kesusahan, merelakan materi mereka untuk memberi makan orang-orang yang kelaparan di luar sana. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita terus menjalani setiap kehidupan kita dengan penuh kelegaan, karena kita telah berjumpa dengan Sang Mesias melalui anugerahnya yang nyata di dalam kehidupan kita, melalui karyanya yang hadir, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Meskipun terdapat begitu banyak kesusahan dan penderitaan yang ada di dalam kehidupan kita, namun kita telah merasakan kelegaan hati karena kehadiran Sang Mesias. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada hari Minggu, tanggal 3 Januari tahun 2021, kita akan merayakan sakramen perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak dia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, dia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga dia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Mari kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau
berkurban dan menjadi berkat bagi sesama saudara. Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan sakramen perjamuan kudus pada tanggal 3 Januari 2021 mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, di tengah kelemahan kami, di tengah kesedihan kami, di tengah penderitaan yang kami alami di masa-masa ini, kami sadar Tuhan bahwa Engkau hadir. Engkau menjumpai kita di dalam kehidupan kita, dan Engkau hadir untuk membawa kelegaan di dalam kehidupan kita, ya Tuhan. Tuhan, melalui Engkau kami boleh merasakan kelegaan yang luar biasa, sehingga kami boleh terus bersyukur di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau boleh hadir melalui karya-Mu, melalui orang-orang yang mengasihi kami di sekitar kami, melalui orang-orang yang baik, melalui orang-orang yang terus mengupayakan keadilan, terus menjunjung kemanusiaan, dan terus menebarkan rasa empati di tengah dunia ini. Kiranya Tuhan, Kau boleh terus bersama-sama dengan kami, sehingga kami terus boleh merasakan kelegaan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga membawa syafaat kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah mengalami sakit dan mengharapkan pemulihan. Kami berdoa kepada Ibu Liana Cahyati, kepada Ibu Enteng, kepada Bapak John Sigit, kepada Ibu Helen pribadi, kepada Ibu Yunita Wijaya, kepada Ibu Evi Oktorina Kristianti, kepada Ibu Mariati, kepada Ibu Sulastri, Bapak Joyce Christian, kepada Ibu Yuniati, kepada Ibu Lindawati, Bapak Endi Winoto, kepada Ibu Ilse Irenwenas, kepada Bapak Win, kepada Bapak Stefanus, dan kepada Oma Mariama. Kiranya Tuhan, di dalam upaya pemulihan kesehatan mereka, Tuhan boleh sertai selalu. Tuhan boleh memberkati segala jerih payah dan usaha yang dilakukan, sehingga mereka, saudara-saudara kami ini, boleh kembali merasakan kesehatan di dalam tubuh mereka, bisa merasakan kembali pemulihan di dalam tubuh mereka, sehingga mereka boleh kembali merasakan sukacita di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang boleh merayakan pemeliharaan Tuhan di dalam ulang tahun mereka. Kami berdoa kepada Ibu Delima Simanjunta, kepada Nathanael Glory Yohanes Gulo, kepada Ibu Diana Tanuwijaya, kepada Bapak Wong Kim Siong, kepada Saudari Natalia, dan kepada Ibu Angelin Surwana Mutia. Kiranya Tuhan, di tengah pertambahan usia ini, di momen kebahagiaan ini, mereka boleh terus menghayati pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh menjalani kehidupan mereka dengan penuh syukur atas pemeliharaan Tuhan, dan mereka boleh jadikan kehidupan mereka menjadi
alat dan hamba bagi Engkau saja ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa kami, negara kami yang terus mengalami proses. Kiranya Tuhan Kau sertai segala aspek yang ada di dalam negara ini, mulai dari pemerintahan, militer, polisi, dan lain sebagainya yang ada di dalam negara ini, sehingga semuanya boleh saling mendukung, saling membantu untuk membangun kesejahteraan di Indonesia, untuk membangun keadilan, kedamaian, dan kemakmuran di Indonesia ini Tuhan. Tuhan, di tengah situasi pandemi ini juga kami berdoa bagi tenaga medis, kepada setiap orang yang berjuang di dalamnya, sehingga pandemi ini boleh berlalu dan kami boleh menjalani kehidupan seperti semula kala. Kami juga berdoa bagi GKI Pakis Raya ini Tuhan, berdoa bagi rumah-Mu, bagi tempat ibadah ini, sehingga gereja ini boleh menjadi gereja yang terus melayani Engkau, terus memuliakan nama Engkau. Kami berdoa bagi setiap komisi yang boleh ada di dalam gereja ini untuk terus melayani Engkau. Kiranya Tuhan sertai setiap program-program, setiap kegiatan yang ada yang diadakan oleh komisi-komisi. Kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta Gunawan. Kiranya Tuhan boleh sertai setiap pelayanan yang boleh dilalui dan dijalani oleh Pak Gunawan, sehingga boleh mendatangkan berkat bagi setiap kami ya Tuhan. Berkati juga keluarganya, berkati segala yang ada di dalam kehidupan beliau. Tuhan, kami juga berdoa bagi penatua dan majelis jemaat di GKI Pakis Raya ini, sehingga mereka boleh menjadi pelayan yang baik bagi Tuhan, untuk terus melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hatian dan penuh tanggung jawab, sehingga GKI Pakis Raya ini boleh terus menjadi gereja yang lebih baik lagi, lebih memancarkan kasih Tuhan lagi, dan selalu membawa damai di dalam kehidupan bagi bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah syafaat kami serahkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKI Pakis Raya atau dengan menyimpannya di dalam amplop untuk kemudian membawanya ke gereja pada saat kita sudah dapat beribadah kembali di gereja. Bagi setiap orang yang menyandarkan pengharapannya kepada Allah dengan terus menjaga hidup dan berdoa kepadanya, Paulus melalui surat Roma 5 ayat 5 menyatakan kepada kita, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena itu mengucap syukurlah kepada Tuhan atas segala anugerahnya yang besar yang diberikan kepada kita umat-Nya yang terkasih. Malah
Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami menyampaikan persembahan mingguan kami sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan hingga saat ini. Semoga Tuhan berkenan menerima, menguduskan, menyucikan persembahan kami, sehingga dapat menjadi berkat untuk dipergunakan di dalam pelayanan kami. Pimpin hamba-hambamu yang Engkau pakai untuk mengelola persembahan ini, sehingga dengan hikmat yang dari Tuhan, para hamba-Mu dapat mengelolanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Walau hidup kita penuh rintangan, teruslah berharap kepada Allah dan percayalah bahwa Ia selalu menyertai. Dialah Sang Immanuel yang memberikan kelegaan jiwa. Dialah Sang Immanuel yang menunjukkan karya nyatanya. Dialah segalanya bagi kita. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari bersama-sama kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kemuliaan Bapa menjadi suluh kita di dalam perjalanan hidup yang terkadang terasa kabur. Kiranya bila rasa Kristus menjadi cinta yang menaungi kita di dalam langkah yang terjal. Kiranya hadirat Roh Kudus menjadi semangat kita dalam merangkul dan mengasihi sesama. Dan Allah Trinitas menjadi tumpuan kita dalam berkarya dan berpengharapan di hari ini, esok, dan selamanya.